Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat-sehat ya hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan memulai absensi terlebih dahulu ya. Alfiana Rahmasari, Abu Dadina Islam, Nabilah Nur Anissa, Siti Fatimah Azahra, Fenita Bella Agustin. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi selanjutnya, Ibu akan mereview kembali materi sebelumnya. Nah, Ibu akan bertanya kepada Nabila. Nabila, apa itu desain busana? Iya, betul ya. Desain busana adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu benang yang akan dibuat menjadi suatu rancangan. Yang kedua, Ibu akan bertanya kepada Labuda. Bagian-bagian busana terdiri dari dua macam, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Busana bagian atas terdiri dari apa saja? Ya, betul ya. Busana bagian atas terdiri dari garis leher, kerah, lengan, blus, dan jaket. Nah, untuk materi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian blus, macam-macam blus, serta membuat desain blus dengan konsep kolase. Nah, sebelum Ibu memulai share screen, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu apa itu blus? Ya, Alfiana? Ya, betul. Ya, blus adalah jenis pakaian wanita yang digunakan pada bagian atas. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan mulai share screen ya. Untuk materi hari ini, macam-macam blus dan pembuatan desain blus dengan konsep kolase. Yang akan dipelajari ada 4. Yang pertama pengertian blus, macam-macam blus, pengertian kolase, dan yang terakhir pembuatan desain blus dengan konsep kolase. Yang pertama pengertian blus. Ibu mengambil 3 sumber pengertian. Yang pertama dari Wikipedia, dari KBBI, dan dari Arifah Arianto. Menurut Wikipedia, blus adalah pakaian tubuh bagian atas bermodel longgar yang sebelumnya dikenakan oleh pekerja, petani, seniman, perempuan, dan anak-anak. Blus biasanya dikenakan dengan cara dikumpulkan di bagian pinggang sehingga menggantung longgar di atas tubuh pemakainya. Kemudian, blus menurut KBBI yaitu tunik panjang yang biasanya dipakai dengan celana panjang. Dan yang terakhir menurut Arifah Arianto tahun 2003, blus ialah busana luar wanita bagian atas yang panjang umumnya sampai panggul atau lebih pendek. Sedangkan blus yang panjangnya melewati batas panggul disebut tunik. Blus dikenakan untuk pasangan rok atau celana. Nah, macam-macam blus yang akan Ibu jelaskan sekarang ada 6. Sebenarnya ada banyak sekali macam-macam blus, tetapi Ibu hanya mengambil 6 saja. Yang pertama ada polo, yang kedua ada sweat, kemudian surplice, peasan, midi, dan yang terakhir empire. Nah, yang pertama ada polo. Polo merupakan salah satu jenis blus yang dipakai untuk olahraga. Blus ini terbuat dari bahan kaos dengan garis leher bulat. Yang kedua ada sweat. Sweat merupakan blus yang dikenakan dengan rok atau celana. Blus ini terbuat dari bahan yang sama, misalnya pakaian kantoran. Selanjutnya ada surplice, yaitu salah satu model blus yang dijahit dengan garis leher V yang rendah. Yang selanjutnya ada peasan. Peasan merupakan jenis blus yang dijahit penuh dengan kerutan, misalnya di bagian lengan, pinggang, ataupun leher. Kemudian ada midi.
Midi merupakan blus yang memiliki model seperti pakaian kelasi. Dan yang terakhir ada Empire. Empire merupakan model blus yang dijahit dengan garis hias di bawah dada. Nah, sebelum selanjutnya ada jika tidak ada, Ibu akan lanjut ke pengertian kolase. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari bermacam-macam bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Kolase pada desain busana memiliki arti yaitu kumpulan bahan dasar atau materi yang bersifat artistik yang ditempelkan di permukaan pada sebuah busana tersebut. Materi atau bahan dasar tersebut berupa kertas, logam, kayu, kain perca, dan lain sebagainya. Selama bahan itu dapat dipadukan dengan bahan dasar, akan menjadi karya seni kolase yang dapat mewakili perasaan estetis orang yang membuatnya. Kolase berasal dari bahasa Perancis yaitu coller, yang berarti merekatkan dengan lem. Nah, unsur pada kolase busana ada 8. Yang pertama ada tekstur. Tekstur merupakan permukaan dari suatu benda yang memberi kesan dan berpengaruh pada penampilan visual maupun perasaan dari seseorang. Yang kedua ada warna. Warna merupakan salah satu desain yang paling menonjol. Warna juga seperti tekstur, yaitu memberi kesan dan berpengaruh pada penampilan visual maupun perasaan dari seseorang. Yang ketiga ada ukuran. Ukuran atau size merupakan salah satu desain yang paling utama dan berpengaruh dalam suatu desain busana. Ukuran atau size busana harus dipilih dengan tepat agar seimbang dengan bentuk tubuh dan ukuran tubuh seseorang. Selanjutnya ada bentuk. Bentuk merupakan hasil dari kumpulan garis yang membentuk dua bidang dimensi atau mempunyai panjang dan lebar. Selanjutnya ada garis. Garis merupakan dasar dari seseorang menuangkan emosi dan perasaan, termasuk membuat desain busana. Selanjutnya ada value. Value adalah unsur yang mengatur tingkat kecerahan dari suatu warna pada suatu desain busana. Dan yang terakhir ada arah. Arah adalah unsur yang dapat mengubah kesan dan berpengaruh pada penampilan ataupun tubuh seseorang. Dalam membuat desain busana dengan konsep kolase, ada langkah-langkah yang harus diikuti. Yang pertama, menentukan tema. Kedua, menentukan judul. Ketiga, menentukan style. Yang keempat, menentukan visual. Yang kelima, menentukan detail. Yang keenam, membuat mind map. Kemudian, menentukan foto atau gambar. Yang kedelapan, membuat kolase atau mood board. Yang sembilan, membuat desain busana sesuai konsep kolase. Nah, di sini ada video pembuatan desain blus dengan konsep kolase.
Ya, itulah contoh pembuatan desain blus dengan konsep kolase. Nah, sampai di sini materi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, Venita. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaannya, apa perbedaan blus dengan kemeja? Perbedaan blus dengan kemeja, kita analisis terlebih dahulu dari pengertiannya. Pengertian blus yaitu busana penutup tubuh bagian atas bermodel longgar yang memiliki ukuran panjang hingga sebatas pinggang, sehingga ketika dikenakan akan memiliki efek menggantung di atas tubuh pemakainya. Kemudian, pengertian kemeja. Kemeja merupakan sebuah pakaian khusus yang didesain untuk menutupi bagian lengan, dada, bahu, serta tubuh pemakainya sampai bagian perut. Nah, dari pengertian tersebut, dapat kita lihat perbedaan pastinya. Perbedaan tersebut terletak pada desain model. Kemeja umumnya cenderung bermodel basic, berkerah basic, dan berkancing penuh di bagian depan. Sedangkan blus untuk wanita bisa dibuat tanpa kancing penuh di bagian depan ataupun dengan kancing ataupun tanpa kerah basic. Nah, seperti itu ya, Venita. Apakah terjawab? Ya, ada yang ingin ditanyakan kembali? Jika tidak ada, Ibu akan bertanya kepada Alfiana. Ya, Alfiana, tadi sudah dijelaskan macam-macam blus. Ada yang bernama blus dengan model midi. Ya, betul. Blus dengan model midi adalah blus dengan model seperti kelasi. Ya, berarti kalian memperhatikan ya. Nah, materi hari ini cukup sampai di sini. Untuk materi minggu depan, kalian membuat desain blus dengan konsep kolase. Dikumpulkan minggu depan ya. Nah, kesimpulan dari materi hari ini yaitu blus adalah busana luar bagian atas yang panjang umumnya sampai panggul atau lebih. Blus yang dipelajari pada hari ini yaitu polo, sweat, surplice, peasan, midi, dan empire. Konsep kolase pada desain busana memiliki arti yaitu kumpulan bahan dasar atau materi yang bersifat artistik yang ditempelkan di permukaan pada sebuah busana tersebut dengan unsur tekstur, warna, ukuran atau size, bentuk, garis, value, dan arah. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.